Oke, selamat pagi ibu-ibu, khususnya ibu-ibu hamil. Jadi kami dari Puskesmas Tabanan 2 pada saat ini akan memberikan ibu-ibu tentang kelas ibu hamil. Saya ucapkan selamat datang di kelas ibu hamil Puskesmas Tabanan 2. Berhubung pandemi COVID-19, jadi kita lakukan kelas ibu hamil secara virtual, yaitu dengan mengajak ibu-ibu menyimak video kami tentang kelas ibu hamil. Karena sementara ini kita belum bisa melaksanakan kelas ibu seperti sebelumnya. Itu kita mulai dengan lembar pertama. Nah, ibu-ibu mungkin sudah tahu apakah itu kehamilan, ya. Jadi untuk kehamilan itu sendiri yaitu masa di mana janin di dalam rahim ibu perempuan khususnya akan bertumbuh dan berkembang. Untuk kehamilan itu biasanya didahului oleh terjadinya pembuahan atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Demikian ibu-ibu ya tentang kehamilan ya. Kita lanjutkan. Nah, tanda kehamilan. Mungkin ibu-ibu sendiri sudah mengalami bagaimana tanda-tanda kehamilan. Di antaranya tanda kehamilan yang paling khas adalah ibu akan mengalami terlambat haid atau tidak haid, mungkin 1 atau 2 minggu. Haid biasa rutin setiap bulan, tapi tiba-tiba dalam waktu tertentu ibu tidak mengalami haid. Kemudian setelah dilakukan tes kencing, nanti akan keluar hasil yang garis 2, berarti ibu dinyatakan positif hamil. Bagaimana keluhan yang sering terjadi pada ibu hamil? Ya, keluhan yang sering dialami ibu hamil seperti ini. Pada saat hamil muda, awal kehamilan maksudnya ya, nanti ibu-ibu akan mengalami keluhan seperti mual, bisa sampai muntah-muntah, kemudian ada keluhan pusing yang akan dirasakan lebih keras pada pagi hari. Mungkin juga rasa lemes ya, seperti ibu kurang tidur, seperti itu juga bisa. Kadang-kadang ibu merasakan badannya pegal, nah seperti itu juga termasuk keluhan yang sering dialami. Nah, pada keluhan pada saat hamil tua, biasanya yang kita alami adalah terasa nyeri di daerah pinggang, kemudian bisa terjadi bengkak di bagian kaki. Tapi untuk yang keadaan yang normal pada saat pagi hari kita baru bangun, biasanya kaki yang bengkak akan menjadi normal. Setelah kita duduk atau berdiri lama, maka kaki akan membengkak seperti itu ya. Lanjut. Nah, perubahan fisik terjadi pada ibu hamil. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin perubahan yang terjadi pada tubuh ibu yang bisa kita lihat misalnya. Nah, seperti ini ya. Terjadinya penambahan berat badan. Ibu hamil diharapkan memang berat badannya harus naik. Setiap timbang nanti kontrol akan ditimbang berat badannya. Diharapkan beratnya akan naik karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin yang ada di dalam perut atau rahim ibu ya. Nah, kemudian akan terjadi perubahan pada payudara. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah hamil sudah mengalami perubahan-perubahan ini dari payudara yang artinya normal dalam bentuknya artinya biasa, nanti dia akan bertambah besar. Kemudian di daerah areola atau puting payudara, di sekitar puting payudara yang kita sebut dengan areola akan menjadi lebih hitam. Demikian. Nah, nanti pada akhir kehamilan, misal pada sekitar umur 8 atau 9 bulan biasanya sudah keluar berupa air susu ibu. Seperti itu ya. Nah, kemudian perubahan yang lain terjadinya perubahan pada kulit. Perubahan pada kulit terutama pada perut, daerah perut ya. Nanti akan terjadi seperti perubahan warna dia. Nah, itu tidak apa-apa ya. Bisa juga terjadi di daerah leher. Mungkin ibu-ibu akan merasakan perubahan kok sepertinya lebih hitam daerah leher atau di daerah wajah. Nah, itu perubahan yang akan kita alami tergantung dengan perubahan hormon juga ya pada ibu hamil. Nah, lanjut. Selanjutnya kita membahas perubahan emosional pada ibu hamil. Nah, untuk perubahan emosional pada ibu hamil ini tidak sama ibu yang satu dengan yang lain. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menerima kehamilan tersebut.
Nah, misalnya salah satunya adalah rasa lebih sensitif ya, kemudian rasa sedih, ada juga ibu hamil yang merasakan takut, kemudian ada juga yang merasa khawatir. Pada perasaan-perasaan ini tergantung bagaimana artinya daya dukung dari keluarga tersebut ya. Kalau misalnya ada perasaan seperti ini asal tidak berlebihan, menurut saya tidak apa-apa. Atau kalau ibu-ibu merasakan hal-hal seperti ini, boleh ibu datang konsultasi atau WA ya Bu bidannya. Nanti kita akan bantu mencarikan solusi sehingga ibu akan menerima kehamilan tersebut dan akan merasa nyaman pada kehamilan ini. Kita lanjutkan kembali tentang pemeriksaan kehamilan ya ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu pahami di sini pemeriksaan kehamilan dilakukan seperti tadi adalah 4 kali. Untuk lebih jelasnya, pemeriksaan dilaksanakan pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu atau 0 sampai umur 3 bulan itu dilakukan 1 kali. Kemudian berikutnya di atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan kita lakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali. Itu pemeriksaan yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah pada umur kehamilan 6 bulan sampai akhir kehamilan 24 atau 40 minggu itu namanya trimester ketiga, kita lakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 2 kali. Itu jadi kalau dihitung total di sini 1 kali, di sini 2 kali, jadi minimal kita lakukan 4 kali. Kalau lebih ibu-ibu sudah lebih baik. Tetapi pada saat pandemi seperti sekarang kita harus tetap menjaga kewaspadaan, melakukan pemeriksaan dan melakukan kegiatan harus dengan mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Demikian. Lanjut dengan pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa kali ibu melaksanakan pemeriksaan. Ini untuk pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang didapatkan ibu pada saat ibu melakukan pemeriksaan di puskesmas ataupun di bidan misalnya, atau di rumah sakit atau di klinik. Ibu-ibu akan dilaksanakan pemeriksaan tinggi badan, kemudian penimbangan berat badan, kemudian akan diukur lingkar lengan atas. Akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian tinggi fundus uteri namanya ya, dipalpasi, diperiksa perut ibu, kemudian akan dilaksanakan pemeriksaan laboratorium, dilanjutkan dengan diberi tablet tambah darah. Kemudian kalau pada ibu-ibu yang setelah kita lakukan screening maka akan diberikan imunisasi tetanus. Ya, kemudian terakhir kalau kita akan melaksanakan konseling persalinan atau melaksanakan tata laksana kasus apabila ibu-ibu mengalami permasalahan. Yang kita lihat mungkin dari hasil pemeriksaan yang di atas atau dari hasil pemeriksaan laboratorium. Mungkin untuk lebih jelasnya saya jelaskan. Nah, untuk pengukuran tinggi badan itu ibu kita lakukan sekali pada awal kehamilan untuk menentukan apakah ibu termasuk risiko tinggi atau tidak dalam persalinan nanti. Karena tinggi badan di bawah dari 145 cm itu kita golongkan termasuk ibu hamil dengan berisiko. Kemudian menimbang berat badan. Nah, menimbang berat badan ini penting untuk mengetahui kenaikan berat badan ibu karena ada kaitannya dengan perkembangan janin yang ada di rahim. Pemeriksaan selanjutnya yaitu mengukur lingkar lengan atas. Nah, kenapa ini diukur? Karena apabila ukurannya di bawah dari 2-3,5 cm, nah ini mempengaruhi gizi pada ibu. Jadi ibu mengalami kurang gizi. Untuk itu nanti kita bisa lakukan intervensi kepada ibu dengan memberikan ibu mendapatkan asupan makanan yang lebih baik, karena hal ini juga akan berhubungan dengan berat bayi saat lahir atau perkembangan janin pada saat kehamilan. Selanjutnya yaitu melaksanakan pengukuran tekanan darah. Ini dilaksanakan setiap kali ibu memeriksakan diri. Hal ini juga untuk menentukan apakah ada faktor risiko ataukah ada tanda bahaya nanti pada ibu saat kehamilan. Harapannya tensi atau tekanan darah ibu tidak lebih dari 120/80.
Kemudian dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Nah, untuk pengukuran tinggi fundus ini akan dilakukan pada kehamilan di atas usia 4 bulan. Nanti kita ukur, kemudian bisa kita dengarkan pula mungkin denyut jantungnya, denyut jantung janin atau DJJ. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, mungkin ibu-ibu hamil yang sudah pernah periksa ke puskesmas, biasanya pada pemeriksaan awal nanti di puskesmas pasti ibu-ibu sudah dicek lab istilahnya ya. Pada pemeriksaan lab yang kita periksa adalah pertama adalah hemoglobin, istilahnya dia kadar hemoglobin dalam darah, kemudian golongan darah bagi yang belum tahu golongan darahnya, kemudian dilaksanakan pemeriksaan protein pada urin, kemudian dilaksanakan juga pemeriksaan triple eliminasi. Jadi yang penting sekali adalah pemeriksaan triple E, itu kita memeriksa apakah ada virus HIV yang pertama, kemudian apakah ada sifilis, yaitu penyakit menular seksual, ataukah ada virus hepatitis pada ibu hamil. Nah, kenapa hal ini kita lakukan pemeriksaan? Karena dari ketiga jenis penyakit tersebut dalam kehamilan akan bisa menular ke janinnya. Nah, jadi untuk pemeriksaan ini kita lakukan di awal dengan dilaksanakan intervensi dari hasil tersebut. Kita harapkan janin yang ada di dalam rahim ataupun nanti dia setelah lahir tidak akan mempunyai penyakit seperti yang ketiga jenis tadi. Artinya ibu tidak menularkan virus atau penyakit tersebut kepada bayi atau janin yang dikandungnya. Jadi tetap harapan terakhir yaitu ibu dan bayi sehat. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita laksanakan pemeriksaan sudah, kita akan memberikan tablet tambah darah. Nah, untuk tablet tambah darah ibu-ibu harus meminumnya sesuai dengan aturan tablet tambah darah ya. Jadi tidak boleh tablet tambah darahnya ini disimpan apalagi dibuang, karena akan berpengaruh besar terhadap perkembangan janin dan juga kesehatan ibu. Untuk imunisasi tetanus, nah ini banyak yang nanya. Untuk imunisasi tetanus tidak semua ibu hamil akan kita laksanakan imunisasi. Nanti ibu-ibu bidan di puskesmas akan melaksanakan screening terlebih dahulu. Setelah dilaksanakan, kalau memang perlu dianggap laksanakan imunisasi, maka akan diberikan sesuai dengan dosis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan konseling persalinan atau tata laksana kasus. Hal ini konseling persalinan dan tata laksana kasus kita laksanakan berdasarkan hasil dari pemeriksaan sebelumnya. Nanti ibu-ibu boleh misalnya seperti tadi perubahan pada ibu hamil, ibu mengalami sedih, khawatir seperti itu, ibu boleh berkonsultasi. Kenapa ya Bu, kok kita perasaan kita sedih. Kadang-kadang kita ketemu ibu hamil yang datang periksakan diri tiba-tiba sampai di sini menangis dia. Nah, setelah bisa cerita sama Bu Bidan, dia merasa lebih plong. Pada kunjungan berikutnya dia datang tidak menangis lagi. Demikian harapan kami. Kemudian untuk tata laksana kasus, ada beberapa ibu hamil dari hasil pemeriksaan lab kita temukan ibu hamil yang positif, artinya dia HIV. Artinya dalam pemeriksaan virus HIV hasilnya positif. Seperti itu apa yang kita laksanakan. Nah, nanti ibu-ibu petugas atau ibu-ibu bidan di puskesmas akan menjelaskan secara detail kepada ibu, kemudian akan menyarankan ibu untuk pemeriksaan lanjutan dan tentunya akan mensupport ibu agar ibu terus siap untuk melakukan pengobatan hingga hasil pada akhirnya nanti benar-benar kita bisa capai, yaitu bayi atau janin tidak tertular penyakit yang ada pada tubuh ibu. Demikian untuk pelayanan kesehatan ibu hamil. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ibu WA ke kami tim dari Bidan Puskesmas Tabanan 2. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat dan cerdas nantinya ya.
Yang pertama adalah dengan makan makanan yang beraneka ragam. Yang beraneka ragam di sini tentunya maksudnya yang mengandung gizi. Artinya dengan makanan yang bervariasi, tetapi tentunya yang bergizi, seperti mungkin sayur-sayuran hijau, daging, ikan, buah-buahan tetap masih bisa. Asal kita mulai kurangi makanan-makanan ringan, makanan seperti bakso, mungkin camilannya atau mungkin mie. Nah, seperti itu kita kurangi. Kita akan beralih kepada makanan yang sehat, mengandung gizi dan bervariasi. Kemudian ibu harus melaksanakan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, siang hari mungkin istirahat, sempatkan tidur siang sebentar atau berbaring 1 jam. Kemudian untuk malam kita kalau bisa jangan kurang dari, kalau bisa 6-8 jam sudah cukup. Untuk selanjutnya kita laksanakan memberikan rangsangan atau simulasi kepada janin dengan cara melibatkan peran dari bapak-bapak atau suami ibu-ibu ya, dengan memberikan simulasi berupa rabaan atau sentuhan pada perut ibu, kemudian berikan simulasi suara. Jadi boleh kita laksanakan bersamaan sambil kita menyentuh, mengusap-usap perut ibu secara lembut. Kemudian kita juga mengajak janin yang ada di dalam untuk berbicara, mengobrol tentang sesuatu yang positif dengan suara yang lembut juga. Seperti itu maksudnya simulasi tersebut. Kemudian laksanakan pemeriksaan kehamilan secara teratur, baik di bidan, di puskesmas, atau di dokter. Bisa dilakukan sesuai dengan yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian laksanakan cara menjaga kebersihan diri. Nah, seperti biasa ibu-ibu ya, pola mandinya 2 kali sehari, karena pada saat kehamilan ibu-ibu mungkin keringat kita lebih banyak keluar. Mungkin keramas juga bisa, kita harus menjaga tetap kebersihan mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kita laksanakan menjaga kebersihan tersebut dengan cara perawatan diri, menjaga kebersihan diri. Nah, pada saat masa pandemi seperti sekarang, yang paling utama yang kita lakukan adalah ibu-ibu harus sering mencuci tangan. Mencuci tangan di bawah air yang mengalir dan dengan menggunakan sabun. Mencuci tangan dengan baik dan benar setiap kita sebelum melakukan aktivitas misalnya di dapur, atau setelah kita baru pulang dari luar, misalnya kita pergi dari pasar, pulang dari pasar sampai rumah, kita cuci tangan dulu baru kita aktivitas di rumah. Tidak lupa kita harus menggunakan masker setiap kali keluar dari rumah. Asal sudah keluar pintu kita harus menggunakan masker. Nah, ini selanjutnya hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil. Sudah jelas ya. Seperti misalnya 1, kerja berat. Nah, kerja berat mungkin pada ibu berbeda. Ibu yang satu dengan yang lain kualitas kerja beratnya itu berbeda. Ada yang menganggap kalau cuma nenteng air enggak kerja berat. Kalau yang begitu silahkan. Itu ibu-ibu yang merasakan yang mana termasuk kerja yang golongannya berat atau yang ringan. Kemudian yang kedua, tidak terpapar asap rokok, apalagi merokok. Yang mudah-mudahan ibu-ibu tidak ada yang merokok ya. Nah, jadi kalau ada suami yang merokok, bagaimana caranya? Nah, sudah sering dijelaskan, apabila suami merokok silahkan anjurkan atau sarankan suami untuk tidak merokok di dalam ruangan, apalagi di dalam kamar. Jadi kalau bisa suaminya merokok, cari halaman yang di luar, yang terbuka dan jaraknya jauh dari kamar tidur atau dari istri saat merokok. Nah, kemudian minum minuman bersoda, beralkohol, dan jamu. Ya, sebaiknya kita memang tidak minum ini ya, karena akan mempengaruhi dan takutnya berpengaruh terhadap kehamilan tersebut. Kemudian tidur terlentang lebih dari 10 menit. Nah, dianjurkan apalagi pada masa hamil tua, disarankan untuk ibu-ibu tidur miring kiri. Ya, karena kalau seperti ini kita lakukan tidur terlentang, nanti takutnya akan membuat beban. Nanti ada beberapa pembuluh darah besar yang akan menekan, jadi ibu-ibu merasa atau bayi menjadi tidak nyaman di dalam. Selanjutnya adalah minum obat
obat tanpa resep dokter. Jadi di sini harapannya ibu-ibu kalau mengalami keluhan ataupun sakit, ibu-ibu boleh datang ke puskesmas atau ke fasilitas pemeriksaan, boleh ke BPS, bidan praktek atau dokter. Nah, nanti ibu-ibu akan diberikan obat yang benar, karena beberapa obat memang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Seperti itu ya. Untuk mitos dan tabu nanti kita akan bicarakan khusus pada sesi yang lain. Nanti beberapa mungkin kita minta dari ibu-ibu nanti ya, beberapa apa yang ada hubungannya dengan mitos dan tabu. Nanti kita bahas di sini. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan menghadapi persalinan. Nah, untuk persiapan menghadapi persalinan, mungkin ibu-ibu yang periksa atau pada saat ini mengikuti sudah memiliki buku KIA. Seperti ini buku KIA-nya. Nanti di dalam buku KIA tersebut akan terdapat stiker kecil. Nah, ini namanya stiker P4K. P4K ya. P4K itu adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, di mana dalam stiker ini akan tercantum nama ibu siapa, kemudian taksiran persalinannya kapan ibu akan melahirkan, penolong persalinan nanti siapa atau di mana, kemudian tempat persalinannya ini udah isi ya, yang nomor 2 ini yang di mananya, kemudian pendamping persalinan siapa nanti yang akan mendampingi, transportasi artinya yang mengantar saat ibu akan bersalin, dan calon pendonor darah. Seperti itu rangkum isi dari stiker P4K. Nanti kita akan lengkapi ini pada ibu pemeriksaan kehamilan yang pada trimester ketiga. Nanti kita akan lengkapi. Nah, untuk stiker ini kenapa penting? Nah, dan sebelumnya ya, di sini juga di buku KIA akan ditulis di halaman 19 sama menyambut persalinan judulnya. Nanti isinya akan sama dengan yang ada di stiker P4K. Untuk selanjutnya stiker P4K ini akan ditempel di depan rumah, di depan pintu, di tempat yang mudah terlihat. Kenapa begitu? Karena nanti kita harapannya dari anggota keluarga yang lain, dari tetangga, misalnya pada saat ibu mengalami keluhan, misalnya ibunya sakit perut. Nah, jadi pada saat itu ibu tidak panik lagi, karena ibu sudah merencanakan, nanti pada saat itu saya akan, ternyata setelah pada saat sakit perut itu ibu akan mengalami tanda-tanda persalinan. Nanti ibu sudah bisa menjelaskan, saya mau melahirkan di rumah sakit misalnya, atau di puskesmas. Saya minta diantar oleh, di sini sudah diisi, nanti mungkin ada nama tetangganya, Pak Edi misalnya, silahkan hubungi bapaknya untuk mempersiapkan diri mengantar ibu. Kalau perlu pendampingnya siapa, apakah suami atau ada orang lain, silahkan. Nah, kemudian yang penting lagi adalah menyiapkan mungkin untuk perlengkapan ibu dan bayi sudah disiapkan sebelumnya, sudah dalam satu tas, dan juga buku KIA jangan lupa dibawa. Kemudian apabila ibu merasa perlu rujukan dari puskesmas, sebaiknya rujukannya dicari sebelum tanda-tanda persalinan, boleh lebih awal mempersiapkan rujukan. Ya, yang terakhir dalam stiker kita siapkan calon pendonor darah. Sebaiknya di sini minimal 2 orang yang kita cari golongan darah yang sama. Nanti untuk hal ini maksudnya adalah untuk membantu ibu apabila terjadi perdarahan. Seperti itu. Nah, lanjut. Sedikit itu tentang hubungan suami istri selama hamil. Mungkin banyak ibu-ibu di sini yang bertanya atau mungkin takut ya untuk melaksanakan hubungan suami istri selama kehamilan. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa hubungan suami istri selama kehamilan ini diperbolehkan. Ya, yang penting ibu dalam keadaan sehat. Nah, untuk melakukan hubungan suami istri ya tetap kita lakukan saling menjaga. Artinya mungkin antara suami dan istri harus saling tidak membahayakan ya, melakukannya dengan hati-hati dan keduanya dalam keadaan sehat. Hal-hal yang tidak boleh mungkin kita belum bolehkan pada ibu hamil yang berisiko, misalnya perdarahan pada awal kehamilan atau pada hamil muda,
atau bisa timbul plek-plek mungkin pada kehamilan triwulan pertama, juga sebaiknya kita tunda dulu untuk melakukan keinginan ini ya. Nanti kita konsultasi dulu kepada dokter apakah sudah bisa, kalau memang yang mengalami yang berisiko maksud saya. Kalau yang tidak, silakan, yang penting dalam keadaan sehat. Baiklah ya, ibu-ibu, tadi sudah kita ikuti pembelajaran materi yang pertama untuk kelas ibu hamil, yaitu tentang pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat. Terima kasih karena ibu-ibu sudah menyimak dengan baik, dan tentunya masih ada hal-hal yang ingin ibu-ibu diskusikan, yang ingin ibu-ibu tanyakan. Kami persilahkan bagi yang di wilayah kerja kita Puskesmas Tabanan 2, silakan ibu-ibu menghubungi kami Bidan Puskesmas Tabanan 2. Kemudian yang di video nanti silakan melalui chat video, nanti ibu-ibu kirimkan, sebisanya kami akan menjawab apa yang ibu-ibu tanyakan. Dan untuk hal-hal yang lain ke depannya, mungkin kalau bisa pandeminya segera berlalu, kita bisa melaksanakan kelas ibu seperti sebelumnya dengan cara bertatap muka langsung. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tadi dalam penyampaian. Dan untuk selanjutnya kita akan bertemu ke materi yang kedua, yaitu tentang persalinan yang aman, nifas yang nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.